Saat itu, keluarga Haris sedang menghadapi badai besar. Haris, seorang pengusaha sukses, dan istrinya, Nia, tampak seperti pasangan sempurna dari luar. Namun, kebahagiaan mereka mulai terkikis ketika muncul seorang wanita bernama Maya yang bekerja di perusahaan Haris. Maya, seorang wanita muda dan ambisius, diam-diam memiliki rencana untuk merebut Haris dari Nia. Suatu hari, ketika Haris dan Maya sedang bekerja lembur, percikan ketertarikan di antara mereka tak bisa dihindari. Haris, aku merasa sangat terinspirasi bekerja di sini. Kamu benar-benar pemimpin yang hebat, kata Maya dengan mata berbinar. Haris merasakan godaan yang kuat namun berusaha untuk tetap profesional. Terima kasih, Maya. Kamu juga pekerja yang luar biasa, balas Haris sambil tersenyum. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan Haris terhadap Maya semakin sulit untuk disembunyikan. Dia mulai sering pulang larut malam, mengabaikan Nia dan putri mereka, Alia. Nia mulai curiga dan perasaan cemburunya kian memuncak. Kenapa kamu selalu pulang terlambat, Haris? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Tanya Nia dengan nada penuh kecurigaan. Haris hanya mengelak. Aku hanya banyak pekerjaan di kantor. Nia, jangan berpikir yang tidak-tidak. Di sisi lain, Alia yang tumbuh menjadi gadis remaja cantik dan cerdas juga mulai merasakan perubahan di rumah. Dia menyaksikan ketegangan yang meningkat antara orang tuanya dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam kebingungannya, Alia mencari pelarian di media sosial, di mana dia mulai berinteraksi dengan seorang pria misterius bernama Randy. Randy, yang lebih tua dari Alia, memberikan perhatian yang selama ini tidak dia dapatkan dari ayahnya. Sementara itu, hubungan gelap antara Haris dan Maya semakin dalam. Mereka mulai bertemu diam-diam di hotel, menghabiskan malam bersama dalam pelukan penuh gairah. Namun, hubungan ini tidak bisa berlangsung lama tanpa tercium oleh orang-orang di sekitar mereka. Rekan kerja mulai bergosip, dan akhirnya, kabar ini sampai ke telinga Nia. Hati Nia hancur berkeping-keping saat mendengar kabar perselingkuhan suaminya. Kamu mengkhianati aku, Haris. Bagaimana bisa kamu tega melakukan ini? Teriak Nia dengan air mata mengalir deras. Haris merasa bersalah namun tidak bisa melepaskan Maya. Nia, aku tidak bisa menyangkal perasaanku. Maya membuatku merasa hidup kembali, kata Haris mencoba membela diri. Sementara Nia merasakan kemarahan dan kesedihan yang tak terkira, dia berusaha untuk tetap kuat demi putrinya, Alia. Namun, dunia Alia juga sedang mengalami goncangan besar. Pertemuannya dengan Randy berlanjut dari obrolan daring menjadi pertemuan langsung. Alia merasakan kebebasan dan petualangan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Tanpa disadari, Alia terjerumus dalam hubungan yang penuh dengan manipulasi dan tipu daya. Kamu berbeda, Alia. Aku merasa ada ikatan khusus di antara kita, bisik Randy saat mereka pertama kali bertemu. Alia yang polos dan sedang mencari perhatian pun terperangkap dalam pesona Randy. Konflik semakin memanas ketika Nia mengetahui hubungan Alia dengan Randy. Nia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Alia, kamu tidak tahu siapa Randy sebenarnya. Dia hanya memanfaatkanmu, kata Nia dengan penuh kekhawatiran. Namun, Alia yang sedang mabuk cinta tidak mau mendengarkan ibunya. Kamu hanya tidak mengerti. Bu, aku mencintainya, jawab Alia dengan keras kepala. Situasi mencapai puncaknya ketika Nia memutuskan untuk menghadapi Maya. Mereka bertemu di sebuah kafe, di mana percakapan mereka dipenuhi ketegangan. Kamu merusak rumah tanggaku, Maya. Apa yang kamu inginkan dari suamiku? Tanya Nia dengan tajam. Maya, dengan ekspresi tenang namun penuh kemenangan, menjawab, aku hanya mengikuti hati. Haris mencintaiku, dan aku mencintainya. Sementara itu, Haris yang mulai merasa bersalah dan melihat kerusakan yang dia sebabkan mencoba untuk memperbaiki segalanya.
Dia menemui Alia dan berbicara dari hati ke hati. Alia, aku tahu aku bukan ayah yang baik. Tapi tolong, dengarkan ibumu. Randy bukan pria yang baik untukmu, kata Haris dengan suara penuh penyesalan. Alia melihat air mata di mata ayahnya untuk pertama kalinya dan mulai merasakan kebingungan. Di tengah semua kekacauan ini, Randy menunjukkan warna aslinya. Dia mulai menunjukkan sikap kasar dan manipulatif kepada Alia. Ketika Alia akhirnya menyadari bahwa dia telah salah memilih, itu sudah terlambat. Randy mengancam untuk menghancurkan hidupnya jika dia mencoba meninggalkannya. Alia merasa terperangkap dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, pada suatu malam, Alia mengumpulkan keberanian untuk melarikan diri dan kembali ke rumah. Dia menangis di pelukan ibunya, merasakan penyesalan yang mendalam. "Maafkan aku, Bu. Aku seharusnya mendengarkanmu," kata Alia dengan suara terseduh-seduh. Nia merasakan campuran kebahagiaan dan kesedihan. "Tidak apa-apa, sayang. Kita akan melalui ini bersama," jawab Nia dengan lembut. Haris, yang akhirnya menyadari kesalahannya, memutuskan untuk meninggalkan Maya dan mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Nia dan Alia. "Nia, aku telah membuat kesalahan besar, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku mencintaimu dan Alia lebih dari apapun," kata Haris dengan tulus. Nia, meskipun hatinya masih sakit, melihat kesungguhan di mata Haris. "Kita akan membutuhkan waktu, Haris. Tapi aku siap mencoba," jawab Nia. Dalam perjalanan panjang untuk memulihkan keluarga mereka, Nia, Haris, dan Alia mulai belajar tentang pengampunan dan cinta yang sejati. Mereka berusaha untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Dan di tengah-tengah semua itu, mereka menemukan bahwa cinta sejati tidak pernah mudah, tapi selalu layak diperjuangkan. Di kantor, Maya mulai merasakan kehampaan tanpa Haris. Dia menyadari bahwa mengejar cinta yang terlarang hanya membawa kesengsaraan. "Mungkin aku harus mencari kebahagiaan sejati, bukan mengambil dari orang lain," gumam Maya pada dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk meninggalkan kota dan memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalunya. Sementara itu, Alia yang mulai sembuh dari luka hatinya menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dia berfokus pada pendidikannya dan meraih prestasi demi prestasi. "Aku harus menjadi kuat untuk diriku sendiri," kata Alia dengan tekad yang kuat. Nia dan Haris melihat putri mereka tumbuh menjadi wanita yang tangguh, merasa bangga dan terharu. Keluarga Haris mungkin tidak sempurna, tapi mereka menemukan cara untuk saling mendukung dan mencintai dalam kondisi apapun. Perjalanan mereka penuh dengan liku-liku, tapi mereka menyadari bahwa selama mereka bersama, mereka bisa melewati apapun. Kisah mereka menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa cinta dan keluarga adalah harta yang tak ternilai, dan bahwa pengampunan adalah kunci untuk kebahagiaan yang sejati. Di akhir cerita, Haris, Nia, dan Alia berdiri di tepi pantai, menyaksikan matahari terbenam. "Kita telah melalui banyak hal, tapi aku bersyukur kita masih bersama," kata Haris sambil menggenggam tangan Nia dan Alia. Nia tersenyum dan berkata, "Ya, kita lebih kuat dari sebelumnya." Alia, dengan senyum lebar, menambahkan, "Dan kita akan terus bersama, apapun yang terjadi." Nia dan Haris mulai menghadiri konseling pernikahan. Setiap sesi penuh dengan luapan emosi, baik kemarahan, kesedihan, maupun harapan. "Aku merasa dikhianati, Haris. Tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu," kata Nia dengan suara gemetar. Haris mengangguk, menahan air mata. "Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki ini, Nia." Di rumah, Alia juga menjalani proses pemulihan. Dia sering berbicara dengan ibunya tentang perasaan dan ketakutannya. "Aku takut, Bu. Bagaimana kalau aku tidak bisa lepas dari bayangan Randy?" Nia mengusap punggung putrinya dengan lembut.
Kita akan menghadapi ini bersama. Sayang, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Hubungan Haris dan Maya telah berakhir, tetapi Maya masih merasa perih di hatinya. Dia mulai mencari bantuan dari seorang terapis untuk memahami alasannya selalu mencari cinta dari pria yang sudah berkomitmen. Aku ingin berhenti merusak hidup orang lain. Aku ingin menemukan kebahagiaan yang sejati, kata Maya pada terapinya. Dia mulai menjalani perjalanan introspeksi, mempelajari luka masa lalunya yang menyebabkan pola perilaku destruktif ini. Di sekolah, Alia menemukan dukungan dari teman-temannya. Mereka mengajaknya berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, membantu Alia kembali menemukan dirinya sendiri. Aku senang kamu kembali bergabung, Alia. Kita sangat merindukanmu, kata temannya, Sinta, dengan senyum hangat. Alia mulai merasa diterima dan bersemangat untuk memulai lagi. Suatu malam, Nia dan Haris duduk di teras rumah, menikmati keheningan malam. Aku ingat pertama kali kita bertemu, Haris. Begitu banyak kenangan indah yang kita bagikan, kata Nia sambil menatap langit berbintang. Haris menggenggam tangan Nia erat-erat. Aku berjanji, Nia, kita akan menciptakan lebih banyak kenangan indah lagi. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Haris juga berusaha memperbaiki hubungannya dengan Alia. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbicara tentang berbagai hal. Ayah, apakah kamu benar-benar mencintai ibu? Tanya Alia dengan penuh harap. Haris mengangguk dengan mantap. Iya, Alia, aku mencintai ibumu lebih dari apapun. Dan aku juga mencintaimu. Aku ingin kita menjadi keluarga yang utuh lagi. Di tempat kerjanya, Haris mulai berfokus penuh pada pekerjaannya tanpa gangguan pribadi. Dia juga lebih memperhatikan kesejahteraan karyawannya, mencoba menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Kita harus saling mendukung dan menjaga profesionalisme. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang keluarga kita, kata Haris dalam sebuah rapat perusahaan. Nia, di sisi lain, mulai menemukan dirinya kembali. Dia mengejar hobi yang sempat terlupakan dan mulai mengikuti kelas memasak. Aku ingin memasak makanan yang enak untuk keluargaku. Ini salah satu cara aku menunjukkan cinta, kata Nia dengan senyum hangat. Aktivitas baru ini memberinya semangat dan kepuasan. Keluarga ini juga mulai merencanakan liburan bersama untuk mempererat kembali ikatan mereka. Mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah desa kecil di pegunungan, tempat mereka bisa menikmati ketenangan dan keindahan alam. Kita perlu waktu untuk menyembuhkan diri dan menikmati kebersamaan, kata Haris saat mereka merencanakan perjalanan tersebut. Selama liburan, mereka berjalan-jalan di hutan, menikmati udara segar, dan berbicara dari hati ke hati. Di malam hari, mereka duduk di sekitar api unggun, menceritakan cerita-cerita lucu dan berbagi impian mereka. Aku merasa sangat bersyukur memiliki kalian. Kita telah melalui banyak hal, tapi kita masih bersama, kata Nia dengan air mata kebahagiaan. Setelah kembali dari liburan, Alia mulai meraih lebih banyak prestasi di sekolah. Dia menjadi salah satu siswa terbaik dan memenangkan berbagai lomba. Aku bangga padamu, Alia. Kamu menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa, kata Haris saat melihat putrinya menerima penghargaan. Alia tersenyum lebar, merasa bangga akan dirinya sendiri. Maya, yang kini tinggal di kota lain, juga mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Dia mendalami meditasi dan yoga, menemukan cara baru untuk menyembuhkan luka batinnya. Aku belajar mencintai diriku sendiri. Itu adalah langkah pertama untuk menemukan kebahagiaan sejati, kata Maya pada dirinya sendiri. Di rumah, Nia dan Haris merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20 dengan makan malam romantis. Ini adalah perjalanan yang panjang dan berliku, tapi aku tidak akan menggantikannya dengan apapun, kata Haris sambil memberikan bunga kepada Nia. Nia tersenyum bahagia,
merasakan cinta yang tulus dari suaminya. Keluarga ini juga mulai terlibat dalam kegiatan amal, membantu mereka yang kurang beruntung. Mereka merasa bahwa berbagi kebahagiaan dan cinta dengan orang lain adalah cara terbaik untuk memperkuat ikatan mereka. Memberi kepada orang lain adalah salah satu cara untuk menyembuhkan diri kita sendiri, kata Nia dengan bijak. Hubungan mereka kini lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka belajar dari kesalahan dan tumbuh bersama. Haris, Nia, dan Alia menemukan bahwa kekuatan cinta dan pengampunan bisa menyembuhkan luka terdalam dan membawa kebahagiaan yang sejati. Nia sering mengadakan pertemuan keluarga, di mana mereka berbicara tentang harapan dan impian mereka untuk masa depan. Kita harus selalu terbuka dan jujur satu sama lain. Itu adalah kunci untuk menjaga hubungan kita tetap kuat, kata Nia dengan bijak. Alia dan Haris mengangguk, merasakan kedalaman cinta yang menghubungkan mereka. Mereka juga mulai lebih aktif dalam komunitas, bergabung dalam berbagai kegiatan sosial dan acara. Hal ini membantu mereka membangun jaringan baru dan memperkuat hubungan dengan tetangga dan teman-teman. Kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Menjadi bagian dari komunitas membuat kita merasa lebih terhubung, kata Haris dengan semangat. Di tengah semua ini, mereka tidak melupakan pentingnya waktu berkualitas bersama. Setiap akhir pekan, mereka menghabiskan waktu bersama, baik itu dengan menonton film, bermain permainan papan, atau hanya berjalan-jalan di taman. Waktu bersama adalah waktu yang berharga. Kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin, kata Alia dengan senyum ceria. Maya, yang kini telah menemukan pekerjaan baru dan kehidupan baru, merasa lebih damai dan bahagia. Dia tidak lagi mencari cinta dari orang lain, tapi menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Aku merasa lebih lengkap sekarang. Aku tidak lagi tergantung pada orang lain untuk kebahagiaanku, kata Maya dengan mantap. Haris dan Nia juga memutuskan untuk memperbaharui sumpah pernikahan mereka dalam sebuah upacara kecil yang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Ini adalah awal yang baru bagi kita. Aku berjanji akan selalu mencintai dan menghormatimu, Nia, kata Haris dengan suara penuh emosi. Nia tersenyum dan berkata, aku juga berjanji untuk selalu mendukung dan mencintaimu, Haris. Upacara tersebut penuh dengan kebahagiaan dan air mata haru. Semua orang merasakan cinta yang kuat dan tulus antara Haris dan Nia. Alia, yang menyaksikan orang tuanya memperbarui sumpah mereka, merasa penuh harapan dan keyakinan bahwa cinta sejati memang ada. Kehidupan mereka kini dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Mereka menyadari bahwa setiap ujian yang mereka hadapi membuat mereka lebih kuat dan lebih dekat satu sama lain. Keluarga ini, meski pernah dihantam badai, kini berdiri tegak dan lebih kokoh dari sebelumnya.